Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik, diberikan kelancaran dalam setiap langkah, dan tentu saja, semakin peka sama tanda-tanda yang semesta kirimkan. Karena siapa tahu, hari ini ada sesuatu yang memang ditujukan buat kalian. Pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang terlalu pas buat dibilang kebetulan? Kayak tiba-tiba nemu kata-kata yang rasanya jawaban dari pertanyaan yang udah lama kalian pikirin. Atau lagi ragu-ragu, terus semesta kasih kode lewat kejadian yang gak kalian duga. Apakah itu sekadar kebetulan, atau mungkin semesta memang lagi bicara? Nah, itu yang bakal kita bahas. Tenang aja, kita santai di sini. Jadi, sebelum kita mulai, siapin dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Biar nontonnya santai, gak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kali ini, satu persatu. Pernah nggak sih kalian lagi santai, tiba-tiba nemu sesuatu yang kayak, nggak sengaja, muncul di depan mata? Mungkin sebuah tulisan, video, atau bahkan seseorang yang ngomong sesuatu yang rasanya pas banget sama apa yang lagi kalian pikirin. Dan sekarang, kalian ada di sini, nonton video ini. Bisa jadi, ini juga bagian dari pesan itu. Kadang kita nggak sadar, tapi semesta itu selalu berbicara. Selalu ada cara buat nyampein sesuatu ke kita. Masalahnya, kita yang sering gak peka. Kita lebih sering nganggap itu cuma kebetulan biasa. Padahal kalau kita mau buka mata, banyak banget tanda-tanda yang bisa kita tangkap. Kalian pernah gak ngalamin sesuatu yang terlalu kebetulan, buat dibilang kebetulan? Misalnya, kalian lagi mikirin seseorang yang udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba orang itu ngehubungin kalian. Atau kalian lagi bingung sama suatu keputusan, lalu tiba-tiba ada orang yang ngomong sesuatu yang rasanya kayak jawaban buat kebingungan kalian. Atau bahkan, kalian tiba-tiba nemu video ini dan penasaran buat nonton sampai sejauh ini. Kalau kalian pernah ngalamin hal kayak gitu, bisa jadi itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi itu cara semesta buat kasih kode ke kalian. Jadi gini, hidup ini bukan cuma soal apa yang kelihatan. Ada banyak hal yang bekerja di balik layar, di luar kesadaran kita. Semesta punya caranya sendiri buat berkomunikasi, dan kalau kita mau lebih peka, kita bisa mulai menangkap pesan-pesan itu. Ada yang percaya bahwa semesta ini kayak cermin. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semuanya bisa terpantul balik ke kita dalam bentuk kejadian-kejadian di sekitar kita. Pernah nggak kalian merasa hari kalian, sial, banget, dan ternyata sepanjang hari itu beneran banyak kejadian buruk yang terjadi? Atau sebaliknya, pas kalian merasa semangat dan penuh energi positif, tiba-tiba banyak hal baik yang datang? Itu bukan kebetulan. Itu cara semesta bekerja. Tapi masalahnya, kita seringkali nggak sadar. Kita hidup dalam rutinitas, terlalu sibuk dengan dunia luar, sampai lupa buat mendengarkan apa yang semesta coba kasih tahu. Padahal, kalau kita mau lebih peka, kita bisa menangkap sinyal-sinyal itu lebih jelas. Coba deh ingat-ingat, ada nggak kejadian yang terus muncul belakangan ini dalam hidup kalian? Misalnya, kalian sering banget nemu angka yang sama di mana-mana. Atau kalian terus-menerus mendengar kata-kata tertentu yang seolah-olah mengikuti kalian kemana-mana. Atau mungkin, ada satu topik yang tiba-tiba muncul dari berbagai arah, entah dari buku yang kalian baca, percakapan dengan teman, atau video yang kalian tonton. Kalau iya, itu bisa jadi semesta lagi ngomong sesuatu ke kalian. Seringkali, pesan dari semesta ini muncul saat kita lagi ada di titik perubahan, saat kita lagi bingung, atau saat kita butuh petunjuk. Tapi kita nggak bakal bisa menangkapnya kalau kita terus-terusan sibuk dan nggak pernah ngasih waktu buat diri sendiri buat diam dan mendengarkan. Coba bayangin gini, kalau ada seseorang yang mau kasih tahu sesuatu ke kalian, tapi kalian terus-menerus sibuk main HP, pasang earphone, dan nggak mau dengerin, kira-kira pesannya bakal sampai nggak? Ya nggak, kan? Begitu juga dengan semesta. Dia selalu ngomong, selalu kasih tanda, tapi kalau kita nggak mau memperhatikan, ya pesannya bakal kelewat gitu aja. Dan kalian ada di sini sekarang. Mungkin ini waktunya kalian mulai memperhatikan lebih dalam. Mungkin ini waktunya kalian lebih peka sama apa yang terjadi di sekitar kalian. Jangan anggap semua kebetulan sebagai cuma kebetulan. Bisa jadi, itu bagian dari puzzle yang semesta coba susun buat kalian. Jadi mulai sekarang, coba deh lebih sadar sama sekitar. Jangan langsung nge-skip kalau ada sesuatu yang menarik perhatian kalian. Bisa jadi itu bukan sekadar iseng, tapi memang ada sesuatu di baliknya. Bisa jadi semesta lagi ngajak kalian buat lebih membuka mata dan hati.
Dan kalau kalian merasa video ini nyampe ke kalian di waktu yang tepat, ya, mungkin ini juga bagian dari pesan itu. Semesta selalu punya cara buat nyapa kita. Masalahnya, kita lebih sering nganggap itu angin lalu. Padahal kalau kita perhatiin lebih dalam, tanda-tandanya ada di mana-mana. Kita cuma perlu belajar buat baca pola-pola itu. Pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang rasanya terlalu pas buat dibilang kebetulan? Kayak misalnya, kalian lagi kepikiran seseorang yang udah lama banget nggak ada kabarnya. Tiba-tiba aja orang itu ngehubungin kalian. Atau kalian lagi bingung mau ambil keputusan apa, terus tiba-tiba di TV, di buku yang kalian baca, atau di percakapan orang sebelah, muncul kata-kata yang kayak jawaban buat kebingungan kalian. Ada banyak orang yang pernah ngalamin hal-hal kayak gini, tapi nggak semuanya sadar. Ada yang mikir, ini cuma kebetulan, terus lanjut aja tanpa mikirin lebih jauh. Tapi ada juga yang mulai mikir, jangan-jangan ini tanda? Nah, biasanya orang yang mulai nanya kayak gitu, udah ada di titik awal buat lebih peka sama semesta. Jadi gimana sih cara semesta ngomong ke kita? Ada beberapa cara yang paling sering terjadi. Pertama, lewat pola dan sinkronisitas. Ini kejadian-kejadian yang terasa nggak sengaja, tapi sebenarnya berulang dengan pola tertentu. Misalnya, kalian sering banget lihat angka yang sama di mana-mana, jam 11.11, nomor kendaraan, atau total belanjaan yang selalu punya angka yang sama. Angka-angka ini bisa jadi tanda kalau ada sesuatu yang perlu kalian perhatiin. Atau kalian terus-menerus ketemu dengan tema yang sama dalam berbagai bentuk. Misalnya, tiba-tiba banyak orang ngomongin tentang perubahan, tentang keberanian, atau tentang keikhlasan. Ini bukan sekadar kebetulan. Semesta sering banget pakai pola berulang buat menarik perhatian kita. Kedua, lewat mimpi. Ada orang yang ngalamin mimpi yang terasa berbeda. Gak seperti mimpi biasa yang random, tapi lebih terasa seperti pesan yang disampaikan secara langsung. Bisa berupa simbol, orang tertentu, atau perasaan yang sangat kuat setelah bangun tidur. Kadang, kita nggak langsung ngerti maksudnya. Tapi kalau mimpi itu terus berulang atau terasa sangat membekas, itu bisa jadi sesuatu yang perlu kita renungkan lebih dalam. Ketiga, lewat intuisi dan perasaan tiba-tiba. Pernah nggak kalian merasa nggak enak, tanpa alasan yang jelas, lalu ternyata sesuatu beneran kejadian? Atau sebaliknya, kalian merasa tenang banget ketika memikirkan sesuatu, seakan-akan semuanya akan baik-baik saja? Itu bukan tanpa alasan. Intuisi itu salah satu cara paling halus yang digunakan semesta buat membimbing kita. Masalahnya, kita sering lebih percaya sama logika dan mengabaikan perasaan sendiri. Keempat, lewat orang-orang di sekitar kita. Ada kalanya semesta mengirimkan pesan lewat orang lain. Bisa lewat kata-kata teman yang gak sengaja nyeletuk sesuatu yang rasanya pas banget sama kondisi kita. Bisa juga lewat orang asing yang tiba-tiba ngomong sesuatu yang bikin kita berpikir. Bahkan, bisa lewat konten yang kita lihat, seperti video ini. Kalau kalian nemu video ini di waktu yang tepat, mungkin ini juga salah satu bentuk pesan itu. Kelima, lewat kejadian yang memaksa kita buat berhenti dan berpikir. Kadang, kalau kita terlalu sibuk atau keras kepala, semesta bakal ngepaksa kita buat sadar. Bisa lewat kejadian yang bikin kita kecewa, kehilangan, atau bahkan sesuatu yang gak kita duga sebelumnya. Mungkin awalnya kita gak suka sama apa yang terjadi, tapi setelah kita renungkan, baru sadar kalau semua itu ada maksudnya. Jadi, kalau semesta udah ngomong, gimana cara kita biar bisa lebih peka? Yang pertama, belajar buat melambat. Kita hidup di dunia yang serba cepat, semuanya berlomba buat lebih sibuk, lebih produktif, lebih banyak mencapai sesuatu. Tapi kadang, jawaban yang kita cari nggak ada di dalam kesibukan itu. Kita perlu berhenti sejenak, melambat, dan mulai memperhatikan sekitar. Seringkali, tanda-tanda itu sudah ada, kita cuma terlalu sibuk buat melihatnya. Yang kedua, mulai memperhatikan pola yang muncul dalam hidup kita. Apa yang sering kita lihat? Apa yang terus-menerus terjadi? Apa yang selalu menarik perhatian kita tanpa alasan yang jelas? Kadang, jawabannya udah ada di sekitar kita, tinggal kita yang perlu lebih sadar. Yang ketiga, dengerin intuisi sendiri. Kalau ada sesuatu yang terasa benar, meskipun kita nggak bisa menjelaskan kenapa, mungkin itu memang jalan yang harus kita ambil. Jangan selalu berharap ada jawaban yang logis dan jelas. Kadang, pesan dari semesta datang dalam bentuk yang halus, yang cuma bisa kita tangkap kalau kita mau mendengarkan diri sendiri.
Yang keempat, jangan takut buat mengikuti tanda-tanda itu. Banyak orang sebenarnya sudah dapat tanda, tapi mereka ragu. Mereka takut itu cuma ilusi, takut kalau mereka salah membaca, atau takut kalau perubahan itu terlalu besar buat dihadapi. Tapi kalau semesta sudah berkali-kali mengarahkan kita ke satu arah, mungkin itu memang jalan yang harus kita ambil. Dan terakhir, percaya kalau semua kejadian dalam hidup ini punya maksud. Bahkan hal-hal yang kelihatannya nggak kita suka, yang terasa sulit, yang bikin kita bingung dan lelah, semuanya punya peran dalam perjalanan kita. Kadang kita nggak langsung ngerti, tapi kalau kita mau bersabar dan terus terbuka, lambat laun semuanya akan kelihatan lebih jelas. Jadi, kalau kalian sampai di sini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang semesta mau kalian perhatiin lebih dalam. Coba deh renungkan, ada nggak tanda-tanda yang sering muncul belakangan ini dalam hidup kalian? Kalau ada, jangan diabaikan. Bisa jadi itu cara semesta buat bilang, "Hei, perhatiin ini." Kadang, kita terlalu sibuk nyari jawaban di luar, padahal jawaban itu udah ada di depan mata. Semesta udah kasih tanda berkali-kali, tapi kita sering gak ngeh. Kita lebih milih sibuk sendiri, tenggelam dalam rutinitas, sampai akhirnya tanda-tanda itu lewat begitu aja. Tapi nggak apa-apa. Kesadaran itu nggak datang sekaligus. Setiap orang punya waktunya sendiri buat benar-benar sadar bahwa hidup ini bukan cuma soal apa yang kelihatan, tapi juga soal membaca yang tersirat. Kalau kalian sampai di titik ini, berarti ada sesuatu yang bikin kalian tertarik buat memahami lebih dalam. Dan itu sendiri udah jadi pertanda kalau kalian mulai terbuka. Satu hal yang perlu diingat, semesta nggak pernah berhenti ngomong. Cuma kita yang perlu belajar buat lebih mendengarkan. Pernah nggak kalian ngalamin sesuatu yang rasanya kayak dorongan buat berubah? Misalnya, tiba-tiba kalian merasa nggak nyaman lagi sama sesuatu yang dulu biasa aja. Atau kalian mulai ngerasa ada yang harus diubah dalam hidup, meskipun kalian belum tahu persis apa. Ini salah satu cara semesta ngajak kita buat melangkah ke fase baru. Perubahan itu nggak selalu nyaman, malah seringkali bikin bingung. Tapi kalau kita terus dapat tanda buat bergerak, mungkin itu memang waktunya. Masalahnya, banyak orang yang lebih milih diam di zona nyaman, meskipun di dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang harus dilakukan. Mereka takut melangkah, takut salah, takut kehilangan yang sudah ada. Padahal, kalau semesta udah berkali-kali kasih petunjuk, artinya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan untuk kita. Seringkali, kita baru benar-benar paham setelah semuanya terjadi. Kita baru sadar, oh, ternyata ini alasannya. Tapi waktu kita ada di dalam prosesnya, semuanya masih terasa membingungkan. Itu wajar. Yang perlu kita lakukan cuma percaya dan terus bergerak, sekecil apapun langkahnya. Kalau kalian sampai di video ini, coba pikirin, ada nggak sesuatu yang belakangan ini terus muncul dalam hidup kalian? Ada nggak kejadian, orang, atau bahkan perasaan yang terus-menerus mengikuti kalian? Kalau ada, jangan abaikan. Luangkan waktu buat benar-benar memperhatikannya. Mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Hidup ini bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita memahami perjalanan. Dan perjalanan itu akan lebih bermakna kalau kita mulai menyadari bahwa nggak ada yang benar-benar terjadi tanpa alasan. Semua punya makna, semua punya pesan. Tinggal kita yang memutuskan, mau mendengarkan atau membiarkannya berlalu begitu saja.